Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dan selamat berjumpa kembali di pagi ini melalui Renungan Pagi. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu buat pertolongan-Mu, pimpinan-Mu bagi kami, menyertai kami hingga pagi ini. Pagi hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu, mampukan kami untuk boleh memahaminya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, renungan firman Tuhan pagi hari ini dari 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Tema renungan kita pagi hari ini ialah berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, hidup orang percaya bukan hanya tentang sudah diselamatkan, tetapi juga tentang sedang diubahkan. Paulus menegaskan bahwa perubahan itu terjadi terus-menerus, bukan sesuatu yang instan dan bukan sekali jadi. Kata diubahkan di sini menunjukkan proses yang aktif dan berkelanjutan. Artinya, Tuhan sedang bekerja membentuk karakter kita, bukan hanya memperbaiki perilaku luar. Paulus berkata kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Ini menunjuk pada hubungan yang terbuka dengan Tuhan. Semakin kita melihat Kristus melalui firman, doa dan ketaatan, semakin hidup kita dipengaruhi olehnya. Kita tidak berubah terutama karena usaha keras, tetapi karena fokus kita yang berubah. Seperti cermin tidak berusaha berubah sendiri, tetapi ia berubah karena apa yang kemudian dipantulkannya. Nah, perubahan yang dimaksudkan ini tidak stagnan. Paulus berkata, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Artinya bahwa hari ini Tuhan membentuk kesabaran kita. Besok Dia melatih kerendahan hati kita. Lusa Dia menguji iman kita. Proses ini kadang tidak nyaman, tetapi selalu bertujuan baik. Tuhan tidak hanya ingin kita lebih baik, tetapi serupa dengan Kristus. Nah, perubahan yang dimaksudkan bukan hasil kekuatan manusia, tetapi merupakan pekerjaan Roh Kudus. Dikatakan dari Tuhan yang adalah Roh. Ini menegaskan bahwa transformasi atau perubahan rohani tidak bisa diproduksi oleh motivasi manusia semata, oleh kekuatan manusia semata, tetapi oleh kuasa Tuhan yang tinggal di dalam kita. Karena itu, kita dipanggil untuk bersandar, bukan hanya sekedar berusaha. Nah, hari ini yang perlu kita renungkan ialah bahwa apakah kita masih membuka diri kepada Tuhan atau menutup diri dengan kesibukan dan dosa yang disembunyikan? Apakah kita masih memandang Kristus atau lebih banyak memandang kepada masalah? Apakah kita mengizinkan Roh Kudus membentuk area yang belum diubahkan? Nah, perubahan sejati dimulai dari keterbukaan, bukan kepura-puraan. Tuhan tidak berhenti pada keadaan kita hari ini. Dia sedang membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Nah, mungkin dalam hal ini prosesnya lambat, tetapi arahnya pasti, yakni menjadi serupa dengan Kristus. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, biarkan Tuhan membentuk kita setiap waktu. Singkapkan hal-hal yang masih perlu kita ubah dalam hidup kita. Dan biarlah kita belajar memandang Tuhan
dan berserah pada pekerjaan Roh Kudus hingga kita dibawa semakin serupa dengan Kristus. Amin. Atas firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu kami boleh renungkan bersama di pagi hari ini. Tuhan memberkati menjadi rema menuntun perjalanan kehidupan kami. Berkati kami hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.